Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, pemirsa yang ada di seluruh tanah air, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen. Sebelum saya mau mulai, saya akan ucapkan salam olahraga. Pemirsa yang ada di mana saja, saya akan menyapa semuanya. Anda supporter, Anda pendukung, Anda tifosi, Anda fans, semuanya dari Sabang hingga Merauke, dari Papua, dari NTT, NTB, dari Bali, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Kalimantan, dari Aceh, dan dari Pulau Jawa. Tentu saja dalam kesatuan Republik Indonesia. Para pecinta timnas senior, pada hari ini saya Jelo Custen akan memberikan sebuah tema yang cukup menarik. Jangan lupa berikan tombol like dan subscribe agar kita selalu bekerja keras memberikan sesuatu yang up to date kepada Anda. Berikan komentar juga untuk sebagai kritikan kepada PSSI. Seperti doa kita, mudah-mudahan timnas Indonesia menuju masa-masa yang cemerlang. Baiklah, rekan-rekan semuanya, setelah kita membuka acara, kita akan masuk pada tema yang cukup menarik. Bagaimana statement Erick Thohir kemarin itu menyatakan jangan dicoba dulu di senior, kita pasang dulu di U23 di Piala Asia yang akan nanti dimulai pada 3 September 2025 ini. Sebelum kita masuk ke Piala Asia U23 ataupun nanti Mauro Zylstra akan langsung dimainkan di timnas senior, nanti kita akan jelaskan apa saja yang akan menjadi kendala ketika kita itu akan menggunakan Mauro Zylstra. Mauro Zylstra itu dibesarkan dari keturunan ibunya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, Kumaha Damang ini ya, Mauro Zylstra. Meskipun dia lahir di Zaandam, Belanda, Zylstra ini memiliki darah keturunan Indonesia. Jadi proses naturalisasi ini berjalan karena adanya garis keturunan dari Indonesia dari pihak keluarga. Kemudian asal darah keturunannya ini adalah garis keturunan dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung, Jawa Barat. Jadi memang layak untuk dia ini akan dinaturalisasi sebagai pemain nasional Indonesia. Kemudian peran keluarga, tidak hanya pemain itu sendiri, baik itu Mauro Zylstra yang menyambut proses naturalisasi ini dengan cukup baik, tetapi kedua orang tuanya juga menantikan kesempatan tersebut. Jadi baik itu si pemain dan keluarga sudah benar-benar yakin untuk Mauro Zylstra itu masuk ke dalam timnas Indonesia ataupun bagian dari naturalisasi pemain Indonesia. Baik pemirsa, kenapa saya tadi membicarakan kenapa ini kok Mauro Zylstra ketika nanti dimainkan di U23 itu ada untung ada rugi. Yang pertama, dia saat ini bermain di Volendam. Ketika Piala Asia U23 nanti dimainkan di Sidoarjo tanggal 3 hingga 9 September 2025 ini ya, apakah klub itu mau melepaskan Mauro Zylstra? Itu pertanyaannya. Kalau pernyataan dari Erick Thohir yang mengatakan dicoba dululah di U23 Piala Asia. Jadi apakah nanti Volendam itu akan memperbolehkan Zylstra untuk diikutkan timnas Indonesia ke dalam bagian skuad Piala Asia U23? Itu ya pertanyaannya. Sedangkan Piala Asia itu ya yang U23 itu akan diadakan di Indonesia ya, sebagai tuan rumah. Kita berada di grup J ya. Nanti akan diadakan di Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 3 hingga 9 September 2025. Jadi U23 ini akan menghadapi Korea Selatan U23
tim Laos U23, tim Makau U23 di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Itu jadwal Piala Asia 1 bulan lagi ya. Apakah dari nanti timnas memanggil Mauro Zylstra ke dalam bagian skuad timnas Indonesia di Piala Asia U23 nanti akan diperbolehkan oleh klubnya Volendam ya. Karena jika dia itu mempesona dalam bergabung dengan skuad U23 dalam Piala Asia nanti, tentu saja tidak menutup kemungkinan Mauro Zylstra akan promosi ke timnas senior. Yang tentu saja ketika dia nanti bergabung dengan timnas senior, yang tim ini akan berkompetisi di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round keempat nanti pada 9 dan 12 Oktober menghadapi Arab dan juga menghadapi Irak. Karena usianya masih muda, masih 20 tahun, sangat memungkinkan Mauro Zylstra itu bisa dipanggil Patrick Kluivert ke dalam timnas senior ya. Kita masih menunggu apakah ketika dia nanti mewakili Indonesia dalam Piala Asia U23 itu dia bisa gacor ya, bisa gacor. Kalau penilaian saya terhadap John Schraven itu fisiknya yang belum kuat. Dia sebagai pemain bola ya, fisiknya masih lemah. Ini berbeda dengan saat zaman dulu STI memegang anak-anak, fisiknya digenjot ya, di fisiknya diperbarui, dikuatkan, baru dilatih pola-pola dasar sepak bola. Dan ketika memang fisiknya sudah oke, zaman STI ya, itu dimainkan dalam permainan skema apapun, anak-anak udah bisa ya. Karena sekarang itu di era kepelatihan Gerald Van den Berg di U23, yang U22 di SEA Games kita belum tahu, Patrick Kluivert di timnas senior, U17 itu ada Coach Nova. Kalau Coach Nova itu masih agak mendekati bagaimana STI melatih pemain-pemainnya. Jadi saya nggak terlalu khawatir dengan apa yang nanti akan dimainkan oleh dalam skemanya Coach Nova. Kita kembali ke Mauro Zylstra. Apakah nanti klubnya Volendam itu mengizinkan sang striker itu untuk bermain dengan timnas Indonesia di Piala Asia U23? Dari kultur keluarga sudah mendukung. Secara pribadi Mauro Zylstra juga sudah menginginkan dia itu menjadi warga negara Republik Indonesia. Kenapa? Pertanyaannya, berkasnya Mauro itu ditunda-tunda oleh Erick Thohir. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ini anak bagus loh ya. Saya lihat dalam permainan dia dengan Volendam, ini bagus. Ya, bagus. Apakah layak nanti dia masuk di timnas U23 ataukah mungkin sampai dia di senior? Kita juga belum tahu. Semua itu pasti akan tergantung pada penilaian objektivitas para pelatih timnas Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang Mauro Zylstra. Garis turunannya itu dari siapa? Dari neneknya yang lahir di Bandung. Keluarganya mendukung agar Mauro Zylstra ini menjadi pemain Indonesia. Kemudian saat ini dia digadang-gadang nanti akan menjadi striker di timnas U23. Dan kita ada di grup J ya, untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 tanggal 3 hingga 9 September 2025. Ada Korea Selatan, timnas Laos U23 dan timnas Makau U23. Jadi mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam jajaran tim yang lolos dalam kualifikasi Piala Asia U23. Demikian yang bisa kita sampaikan kepada Anda semuanya berkenaan dengan Mauro Zylstra ya. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Tentu saja jangan lupa untuk ketik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk berkomentar untuk mendukung kita.
terus maju memberikan informasi yang up to date kepada Anda. Dari Jakarta, saya J. Lucustan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bye-bye. Ciao.